Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Yuda Alfarizi. Di sini gue buat konten baru yaitu podcast. Di sini gue bareng kru gue juga, yang nama Japra, baju hitam, dan ada bintang tamu Bang. Siapa nih Bang? Perkenalan. Ya, nama saya Hadi. Bisa dipanggil Lobot. Bang Lobot. Iya. Jadi di sini kita mulai aja. Jadi Bang Lobot ini punya cerita. Ya. Jadi Abang mau ceritain yang di gunung mana nih Bang? Ya di Pulau Sari sih. Pulau Sari. Ya, Pulau Sari yang menurut saya pribadi yang saya rasain lumayan. Itu lumayan ya scare lah kayak gitu. Itu kalau buat tempatnya lebih signifikannya di mana Bang ya, Pulau Sari itu? Gunung Pulau Sari di Pandeglang. Oh, Pandeglang, Banten berarti Pandeglang, masuknya. Banten. Iya. Lumayan lah di sana kan boleh dibilang Banten itu etnik budayanya kan luar biasa. Kental ya, masih kental juga ya, sih. ya, ada satu sisi mistisnya juga kan lumayan. Iya. Satu gunung yang pernah dirasain ya di Gunung Pulau Sari itu. Boleh tuh Bang mulai diceritain dari awal nih, misalkan dari Abang berangkat kayak gitu, berapa orang kayak gitu. Ya waktu itu sih kita berangkat dari zaman sekolah ya. Jam sekolah itu di 2011 kita berangkat pakai motoran kurang lebih sekitar 8 orang. 8 orangan, cewek 1, sisanya cowok semua. Si cewek ini boleh dibilang ya ada CS teman dekat. Ya kalau bahasa kita apa sih kalau cewek itu grece apa sih namanya? Kayak semacam teman Tomboy. Nah, Agak tomboy. Cowok-cowokan deh. Ya, kacau-kacauan. Kita berangkat ke motor dari Tangerang. Kita janjian pagi. Kita janjian pagi karena biar nyampe sana nggak terlalu sore gitu. Benar. Kita berangkat hari Sabtu, niat kita cuma semalam malam Minggu di sana. Kita berangkat malam saya terjadi akhirnya berangkat siang. Berangkat siang karena beberapa hal, entah itu dari kita packing barang atau beli barang perlengkapan lainnya gitu. Jadi agak ngaret. Nah, kita berangkat siang nyampe di pos sekitar jam 2-an. Udah jam 2-an kita break dulu istirahat di motor kan nyampe. Jam 2-an, jam 4 kita baru trek gitu, dari pos regis. Trek sampai pertengahan sudah mulai sore. Jam 4 kita udah nggak berani lanjutin lagi karena posisi cewek kurang. Itu. Nah, kita berhenti break di pos saung tempat para petani atau berkebun istirahat di situ sampai malam. Akhirnya kita merencanakan di situ bukan semalam, akhirnya 2 malam. Nah, pada saat itu malam minggu kita masih di saung. Di saung kita break, kita makan dulu di situ. Kita kesalahannya emang dari obrolan kita. Apa tuh? Agak sedikit ngawur. Iya, agak sedikit ngawur. Ada teman juga fisiknya lagi drop, lagi sakit, kita paksain juga karena kita maunya bareng tuh zaman itu kan. Bareng semua kita omongan juga ya kurang dijaga lah. Kurang sopan bahasanya kayak gitu. Terus ada yang Jadi juga sebelum berangkatnya tuh udah mulai ngawur ngomongnya. Ya kalau sebelum berangkat emang biasa ngawur, tapi kalau biasanya kita kalau udah di gunung kita agak dikip gitu, agak jaga lisan ya. Tapi entah kenapa teman-teman udah terabas aja kayak gitu. Terabas, ngomongnya udah ngawur, udah nggak enak karena dia pengaruh alkohol juga. Di situ ada kejadian, kita foto-foto malam. Ada sedikit beberapa penampakan lah setelah itu. Dapat tuh Bang di foto? Ada. Cuma kayak apa ya, kayak asap. Ya gimana sih kalau mungkin kalau di handphone zaman dulu. Oh iya, belum secanggih sekarang Ya, sih Bang. mungkin kayak gitu. Akhirnya saya nggak tahu kalau si cewek ini ternyata lagi head. Lagi head gitu. Itu pantangan apa gimana Bang? Sebenarnya bukan pantangan sih, tapi salah satu untuk jaga fisik ya, stamina. Karena kan kalau yang saya tahu cewek lagi head, staminanya turun, fisiknya turun, terus emosional lebih tinggi. Dan dia juga kan pasti bawa darah kotor kan. Iya, betul. Itu yang bikin saya sedikit kesal sih sama dia karena dari awal nggak bilang.
selesai di camp, di pos tadi tuh, di pos malam pertama, malam minggu pagi kita lanjutin naik. Itu belum terjadi apa-apa waktu itu, cuma ya kondisi kurang enak aja sih. Mulai mau naik jam berapa tuh Bang kira-kira berarti? Kita mulai dari pos itu sekitar jam 9 pagi. Oh 9 pagi mulai naik. Mulai lagi nyampe di air terjun itu sekitar jam 10-an karena nggak terlalu jauh jaraknya dari pos tadi sampai ke air terjun itu. Curug Putri namanya, Curug Putri, nggak jauh. Kita break dulu situ, mandi segala macam, beres-beres, bersih-bersih. Nah, saya baru tahu si cewek head itu dia bersih-bersih di air terjun itu. Gitu. Saya cek, ya udah, lu ngapain? Enggak, mau pipis gitu kan, moncing. Nanti dia bawa plastik, bawa pembalut, dia bersih-bersih. Lu dapet gitu. Lu kenapa ngomong dari awal? Enggak, gue takut segala macam. Ya lu ngomong dari awal. Terus mau gimana? Ya sudahlah. Udah nyampe air terjun juga iya, posisi. Iya, juga kan. Ya sudah, yang penting lu bawa lagi nih. Iya, jangan lu tinggal di sini. Bersih enggak lu cucinya? Bersih ya kan. Sudah, kita jalan. Habis beres-beres di air terjun itu sekitar siang sih, jam 12-an lah. Jam 12-an kita habis makan, kita lanjut lagi naik ke kawah. Naik lagi ke kawah, lumayan agak terjal, kecil-kecil cabai rawit lah bahasa dulu. Karena Gunung Pulsari nggak terlalu tinggi. Kalau cuma sekitar 1000 lebih lah. mdpl. Iya, 1000 sekian mdpl. Nah, anjak sampai di kawah Ratu, bukan kawah Ratu, kawah Putri. Kawah Putri itu nggak ada yang nggak ada yang aneh-aneh, normal aja karena masih pendaki belum kejanggalan, masih iya belum, karena pendaki masih banyak karena hari Minggu. Posisinya di hari Minggu masih rame. Iya, pagi-pagi masih siang juga masih rame, anak pramuka juga banyak, gitu, anak yang wisatawan juga banyak. Nah, tiba-tiba timbul ke sore, yaudah pada balik lah mereka. Tinggal sisa kita 2 tenda. Nah, kita buat tenda, 1 tenda 4 orang gitu di kawah Putri. Di kawah Putri itu lumayan mencekam karena cuma kita doang dan kondisi udah mulai capek. Air juga kita nggak prediksi akan kurang. Jadi istirahat dulu sampai sore, ya biasalah makan, ngopi, ngobrol gitu kan, sampai ketemu jam 9-an itu agak gerimis. Kita juga butuh air buat masak lagi. Kita mutusin gerimis kita ngambil air, balik lagi ke air terjun karena di kawah nggak ada air gitu kan. Kita balik ke air terjun, kita berangkat 4 orang karena 4 orang tunggu di tenda. Yang si cewek tadi di tenda, ya, di camp di kawah. Kita 4 orang turun lagi. Itu posisi kita di sekitar jam 10-an lah. Jam 10-an kita turun, posisi gerimis. Kita aja berempat, nggak ada yang lain. Penerangan cuma 2, depan sama belakang. Kita jalan, bawa jas hujan sampai ke air terjun. Nah, lagi jalan, satu temen itu drop basicnya. Yang boleh dibilang badannya lumayan besar, tapi basicnya drop. Ternyata di situ dia merasakan ngelihat sosok kuntilanak sih sebenarnya. Jadi dia nggak mau ngomong, nahan rasa takut. Rasa takut, akhirnya dia drop, fisiknya drop. Yaudah, akhirnya kita break dulu sebentar. Gitu. Kita break dulu sebentar. Nggak tahunya dia makin drop. Jadi kita paksain, kita kasih support terus biar dia semangat lagi gitu kan. Biar dia semangat lagi, biar nggak mikirin lain macam-macam. Nggak, ternyata bukan cuma 1 orang. Nah, teman juga yang satu lagi ngelihat gitu, tapi bukan sosok kuntilanak, tapi dia sosok anak kecil yang lalu lalang. Tapi si temen ini basicnya belum terlalu drop gitu. Semangatin, akhirnya mutusin mau naik lagi atau mau turun. Kalau mau naik lagi, kita nggak bawa air, teman-teman kasihan, termasuk kita gitu. Kita nggak punya pasokan air. Kita besok seperti apa? Kira kita turun lagi, kita paksain turun ke air terjun, kita ambil air. Sampai di air terjun dengan terseok-seok lah bahasanya gitu. Terseok-seok dengan rasa takut, udah nggak nyaman deh. Sampai di air terjun, kita ambil air, 1 orang 1 botol. Terakhir saya ngisi, saya lihat ke air terjun. Nah, di air terjun, turun air terjun kan gini ya. Nah, saya ngeliat di sebelah kiri, yang saya pandang sebelah kiri, itu kok
Saya pikir awalnya karung ya, Hmm. karung, tapi kok nempel di batu gitu, karena terjunnya agak di batu, agak tebing gitu. Kok kayak karung? Saya nggak berpikir itu makhluk apa gitu. Saya pikir ya udahlah karung aja. Saya sambil ngisi, teman saya sudah bilang, ayo cepet, Cabut ya, gitu lah cepet. Udah belum cepet. Saya baru kepikiran lagi, siapa sih naruh karung di situ, iseng banget gitu. Iya. Kepikiran akhirnya, jangan-jangan nih. Nah, makin lama itu makin turun, makin panjang. Anjir gitu. Astagfirullahaladzim. Udah cepet-cepet langsung cabut. Gua merinding. Tapi yang ngeliat satu orang doang tuh, pasti abang doang. Enggak, itu gua ngeliat semua. Yang salah satu teman lu ngajak cabut tadi. Iya, itu ngeliat semua. Ayo cepet ya udah. Karena gua awalnya itu karung, ternyata dia bilang seperti itu. Akhirnya gua juga kepikiran. Dan entah suges gua apa memang itu karung beneran. Tapi kalau karung beneran nggak mungkin. Iya, benar. Karena itu terjun pasti kalau karung pun akan langsung Hanyut. jatuh kan. Iya. Udah gue cepet-cepet cabut, kita naik lagi ke atas dengan treknya yang lumayan kecil, nggak terlalu besar, tapi batu-batuan terjal. Tersiak-siak juga lah di situ, sampai lecet-lecet juga teman-teman gue pada lecet gitu. Nah di situ jalan nanjak, kita nggak bisa lihat. Kalau jalur trek lurus kita bisa lihat nih ke depan akan ada apa. Tapi kalau jalur nanjak kita terbatas, Iya. apalagi malam, gitu kan. Gue center karena gue depan, gue ambil posisi gue depan. Gue depan ada yang belakang, itu yang belakang pegang center. Gue ambil posisi depan, gue jalan trek yang mau lurus bonusan gitu. Pas gue naik, set, itu anak kecil duduk. Astagfirullahaladzim. Tapi ya sudahlah, ini suges gue, coba gue benerin dulu. Ketika gue Tapi sempat berhenti tuh bang. iya, gue berhenti, gue stuck sebentar. Astagfirullahaladzim. Ya sudah, gue bahasa udah jangan ganggu, gue nggak ngapa-ngapain di sini. Gue cuma main di sini, gue cuma nikmatin alam di sini, gue nggak ngapa-ngapain. Udah jangan ganggu gitu. Udah gue permisi aja, jangan ganggu, permisi sambil gue jalan sampai mau ke camp gitu. Nah setelah anak kecil trek lurus kan nanjak lagi ketemu pertigaan simpang. Tapi gue tahu sebelah kiri tuh kosong gitu, nggak bisa jalan. Tapi gue ke sebelah kanan. Persimpangan yang sebelah kiri nggak bisa jalan, gue ke sebelah kanan. Nah di persimpangan itu hitam gede, gue nggak tahu mukanya kayak gimana. Mukanya udah nggak karuan, gue takut. Gue duduk lagi di situ, gue duduk, teman-teman gue juga duduk karena udah ngap-ngapan, heho lah ya. Iya. Tapi gue bilang jangan lama-lama, kita cabut lagi. Akhirnya gue bertukar posisi. Akhirnya gue di yang keduanya. Lu duluan. Akhirnya pelan-pelan jalan nyampe lah di camp. Nah di camp, gue nggak tahu kenapa yang 4 orang tadi ditinggal di camp. Iya. Gue datang itu udah bersyukur, alhamdulillah lu datang. Pikiran gue, lu kenapa? Iya benar. Padahal kan cuma di tenda Lu doang. di camp gitu ya. Lu di camp. Lu kenapa kok alhamdulillah? Ya udah nanti aja ceritanya gitu. Akhirnya udah pagi-paginya temen gue belum cerita dulu. Pagi-paginya gue ngeliat darah berserakan di tenda. Ternyata itu darah temen gue yang cewek. Yang lagi head. Gue emosi. Lu kok nggak bersihin darah lu? Gitu kan. Ini kan kotor gitu. Gue takut semalam ada kejadian yang gak enak gitu kan. Tapi belum mau cerita karena temen gue pesen kalau ada apa-apa jangan cerita di tempat, nanti aja setelah balik. Setelah balik ya. Iya, setelah balik. Cerita, gue takut karena malam gak enak gitu. Makanya gue nggak bersihin. Sudahlah. Kira kita paksain turun, udah kondisi gak enak, sama-sama gak enak. Pagi-pagi jam 9 gue turun. Tapi waktu di malam harinya itu nggak ada kejadian apa-apa bang. Setelah yang lu lihat darah berserakan gitu. Semalamnya kalau gue pribadi itu gue datang di camp, udah gue nggak ada aktivitas lain, langsung tidur semua. Karena Capek juga, scare juga, udah nggak ada obrolan lagi. Biasanya kan ngobrol gitu kan malam. Ini udah nggak ada obrolan lagi, langsung tidur deh. Bangun pagi, langsung packing, cabut balik. Nah ternyata pas di rumah temen gue yang 4 orang tadi di camp di kawah itu baru cerita. Setelah gue turun lamanya sekitar 15 menit lah, ada yang jalan. Padahal kita tahu di situ nggak ada orang lagi selain kita. Jalan ngelilingin tenda, plak. Nah 4 orang di dalam tenda dia nggak mau bersuara, dia diem. Dia diem, senter dimatiin karena kan kalau dalam malam senter dalam tenda kan terang tuh, dimatiin. Trek,
tiba-tiba masih jalan truk berhenti di depan tenda kita, nggak ada suara lagi. Nah tiba-tiba di kawah, kan kita dekatan sama kawah, kawah tuh udah mulai terang tes gitu. Itu cerita teman gue yang di 4 orang tadi di kawah, terang merah, kan itu kawah. Iya. Kalau misalkan kita berpikirnya itu kawah akan meledak, ya hancurlah kita saat Bener. itu. Tapi ini lampu, kayak lampu cahaya merah gitu, terang banget. Cuman nggak lama, sekitaran 15 detik. Nah temen gue nih 4 orang, dia diem. Takut, jangan redup suara, diem. Setelah itu dia redup, ini ada yang ngelambain tangan gitu. Jadi tenda, atas tenda tuh di apa sih, ditekan gitu. Oh iya. Tapi tangannya gede. Gue berhenti lagi. Gede sampai apa namanya, lumayan dalam lah dia nekannya. Hilang. Setelah hilang baru gue datang, teman-teman gue tadi ngambil air. Oh makanya dia pada bilang alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah di situ mencekam banget dia di situ. Dia tahu di situ nggak ada orang. Iya. Cuman kita dong berlapan gitu. Pulang dari situ ya udah cerita seperti itu. Nah yang teman gue cewek satu, pulang dari situ sakit seminggu dirawat. Yang tadi badan gede ketemu duluan waktu ngambil air, sakit juga. Sakitnya sakit apa tuh bang? Gue nggak tahu, entah capek entah apa gitu, gue nggak tahu. Yang pasti itu gunung yang pernah gue alamin, lumayan menakutkan, kecil-kecil juga menakutkan. Dan apa ya, kebersihan juga harus dijaga ya. Pesannya itu Iya, bang. kebersihan harus dijaga ketika emang bukan tadi ya, bahasanya bukan yang nggak boleh naik, orang boleh lagi dapat lagi head, bukan nggak boleh naik, tapi boleh-boleh aja, tapi kita harus lihat juga kondisinya seperti apa. Gitu. Dan omongan juga, perkataan juga harus dijaga. Gitu. Jadi mudah-mudahan kalau misalkan kita udah antisipasi seperti itu, udah nggak terjadi apa-apa. Tapi ya balik lagi, alam liar siapa yang tahu? Bener. Kayak gitu, siapa yang tahu? Kita hanya bisa mempersiapkan diri, dan di sana pun tempatnya mereka. Kita di sana hanya bertamu. Dia kita datang nggak sopan, ya jangan harap kita disambut dengan sopan. Iya. Kalau buat yang di air terjun tadi tuh bang, yang lu lihat karung itu sebenarnya apa tuh bang? Ketika gue cerita sama di pos, gue kan di pos itu ada warung itu namanya Emak. Emak itu gue cerita sama Emak itu karena gue sering sana, gue cerita, Mak, kalau di air terjun itu siapa sih penunggunya? Gitu. Penunggunya itu kan Curug Ratu gitu. Curug Ratu. Nah kawahnya Kawah Putri. Lah bukannya Kawah Ratu mah kan di Gunung Salak kata dia. Oh iya juga sih. Itu tempat mandinya selir-selir. Nah, selir-selirnya Nyisrit gitu. Nyisrit itu di mana? Adanya di kawah. Oh, kayak gitu, sejarah baru tahu. Iya. Nah, akhirnya kita cerita sama si Ma itu, Ma, kita cerita kayak gitu tuh. Ada kita ketemu, kalau bahasa orang sana namanya kebereneheun. Apa ya namanya ya? Kebetulan ngelihat. So guys, jadi begitu aja cerita dari abang siapa tadi? Bang Lobot. Bang Lobot, Bang Lobot, sorry. Iya, gitu aja cerita dari Bang Lobot. Terima kasih banyak buat atas waktu dan kesempatannya. Gua Yuda Alfarizi, Japra. dan ini Bang Lobot. Yuk, jangan lupa like, Share. Dan komen. dan subscribe. Thank you. Ya.